Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Mas dan Mbak? Alhamdulillah pagi ini ya, ini berarti sudah pembelajaran virtual atau daring yang ketiga. Tiga ya Bu Anissa ya? Hari yang ketiga, betul ya? Ya, tiga. Yang ketiga, ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap meski lewat layar. Ya. Kalau di kelasnya Bu Lia, kelas 7D, insya Allah semuanya mungkin sudah tahu ya, sudah mulai mengenal, tapi untuk kelas yang lainnya belum. Nah, pertama ini kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, tak kenal maka kita ta'aruf, kita perkenalan dulu. Untuk yang mengajar bahasa Indonesia, di kelas 7 secara khususnya ada 2 guru. Ada 2 guru. Untuk kelas 7 A, B, C, D, E, 7A sampai dengan 7E itu dengan Bu Lia. Ya, kalau nama lengkap saya Ibu Lia Dima Pranita, tapi biasa disapa Bu Lia. Kalian menyapa saya Bu Lia. Kemudian untuk kelas 7F, G, FGH dengan Bu Kostiah. Ini ada di sebelah Bu Lia. Ya, jadi nanti silakan kalian sambil mengenal, ya, sambil mengenal. Kemudian kalian biasakan nanti menyapa dengan nama kami, Bu Lia, Bu Kustia, seperti itu. Untuk sampai hari ini kami memang belum membuat grup kelas, belum, nggih, Bu Kus, nggih? Oh sudah, oh kelasnya Bu Kus sudah, kelasnya Bu Kus sudah, tapi kelasnya Bu Lia belum. Tidak masalah, karena memang saya insya Allah minggu depan, kita mulainya minggu depan saja. Nanti akan saya sampaikan kalian untuk khusus kelas dengan Bu Lia A sampai dengan E. Tidak masalah, atau nanti setelah kita Zoom ini membuat grup juga tidak masalah. Ya, yang penting kita perkenalan terlebih dahulu. Sambil saya menunggu kesiapan kita semuanya, kesiapan kalian. Karena baru saja masuk SMP otomatis pembelajaran daring dengan 11 mapel, maka minimal ada 11 grup. Kalau ditambahkan 1 dengan grup kelas, jadi ada 12 grup yang ada di Espero. Lanjut saja ya. Mas dan Mbak, Bu Lia dan Bu Kustia, ingin tahu kalian semuanya sudah dibagi buku paket bahasa Indonesia? Coba ditunjukkan di layar. Sudah ya? Sudah dapat semuanya ya? Faktul Aska dapat? Sudah ada? Ada. Mana Bu? Yusuf 7F. Yusuf gimana ya? Nanya ya Yusuf. Yusuf kelas 7F. Yusuf siapa ya? Ini nama lengkapnya ya Yusuf. Jangan pergi-pergi, jangan kemana, malah kucingnya. Kucingnya yang virtual ini, kucingnya yang belajar. Yusuf di mana ya Yusuf? Nah, topinya dilepas dulu nak. Topinya dilepas dulu, topinya lepas. Topinya lepas, ya pembelajaran ya. Silakan tetap di depan layar, menunjukkan bahwa kalian disiplin, kalian tanggung jawab, kalian siap untuk belajar sebagai siswa SMP Negeri 2 Banjarnegara. Gitu ya, dengan rasa bangga meskipun pembelajarannya daring, tapi kita tetap bersyukur, tetap diberi kesempatan sama Allah, nikmat sehat yang luar biasa. Itu yang patut kita syukuri. Kemudian untuk semester 1, lanjut saja ya, penyampaian materi. Kami menyampaikan materi yang akan dipelajari di semester ganjil ini atau semester 1. Kalian bisa membuka bagian daftar isi. Silakan dibuka bagian daftar isi. Romawi ke-5. Bagian daftar isi. Nih. Yang ini, halaman ini. Sudah dibuka? Kenapa melihatnya di halaman tersebut? Di sini kita akan belajar, kita akan mengetahui materi apa saja yang akan kita pelajari dalam buku paket bahasa Indonesia. Kalau tidak di masa pandemi, semester 1 itu ada 4 bab. Tetapi di masa pandemi ini, di kita pembelajaran daring ada materi esensial, materi yang penting yang akan kita pelajari. Nah, kita bersyukur ternyata materinya dikurangi. Tapi bukan berarti nanti belajarnya dikurangi. Belajarnya syukur bisa ditambah, lebih semangat lagi. Ya tangguh ya, tangguh toh ya Sagara. Tersenyum apa? Ada yang lucu di depan layarmu? Oke.
Saya lanjutkan. Hanya ada 2 bab saja yang akan kita pelajari, yaitu bab 1 dan bab 2. Silakan dilihat. Bab 1 adalah belajar mendeskripsikan. Ya, kata kuncinya adalah deskripsi. Mungkin kalian pernah mendengar materi ini ketika di SD, deskripsi. Pembelajaran yang ada di bahasa Indonesia sama dengan materi yang lain, dengan pelajaran yang lainnya. Kalau kita mempelajari sebuah pembelajaran itu ada 2 penilaian. 1 penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nah, sekarang kalian lihat yang ada di daftar isi. A. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Ini masuk pada penilaian pengetahuan. Ya, masuk pada nilai pengetahuan di KD ini. Kemudian B. Menentukan isi teks deskripsi. Ini masuk pada penilaian keterampilan. Jadi A dan B itu saling berkaitan, satu paketnya, 1 pengetahuan, 1 keterampilan. Kemudian yang C adalah menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Ini kembali penilaiannya adalah penilaian pengetahuan. Lalu keterampilannya apa? Keterampilannya ada di bagian D. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Kalau terakhir pembelajaran itu adalah produknya. Tangguh Toya Sagara. Kamu kok asik untuk joget-joget? Belajar dulu ya, belajar dulu. Iya. Ada waktu-waktu tertentu kita bercanda, ada waktu kita serius, begitu. Ya. Kalian bisa mencermati ya. 1 bab itu, untuk bab yang pertama, itu mendeskripsikan. Bulia ulangi lagi. Materinya adalah mendeskripsikan. Kata kuncinya yang pertama adalah menentukan ciri isi dan tujuan, itu pengetahuannya. Kemudian keterampilannya, kata kuncinya adalah menentukan isinya. Teks deskripsi itu berisi tentang apa? Dah, di situ. Kemudian paketan yang kedua, penilai pengetahuan dan keterampilannya. Menelaah struktur dan bahasanya, itu ditelaah. Ada teks deskripsi, kemudian ditelaah struktur bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan produknya. Bisa jadi kalian nanti tugasnya adalah teks deskripsi itu penilaiannya secara lisan. Kalau di sini kata-katanya bukan bercerita ya Bu ya, cerita. Kata-katanya apa ya? Kalau fantasi itu kita mengatakan cerita, tapi kalau deskripsi tidak. Lisan berbicara ya tentang teks deskripsi, atau kalian nanti setor tugas tulisan. Misal kalian menulis di rumah tentang teks deskripsi rumah kalian. Mendeskripsikan rumah kalian, kemudian kalian nulis, kemudian kalian foto, setorkan ke kami. Itu contoh. Tapi nanti seperti apa jenis bentuk penilaiannya akan kami informasikan ketika pembelajaran tersebut. Kemudian materi yang kedua. Bab yang kedua adalah memahami dan mencipta cerita fantasi. Silakan dilihat masih di daftar isi, tidak perlu ke halaman yang lainnya. Ya. A sama tadi beliau menyampaikan bagian pengetahuan, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Lah ini bagi kalian yang menyukai bercerita, hobi bercerita, atau suka sekali membaca sebuah cerita atau melihat sebuah film itu kan juga cerita. Nah, di sini pelajaran bahasa Indonesia ada di kelas 7. Nah, di sini cerita fantasi. Seperti apa cerita fantasi? Nah, besok akan kita bahas ya, cerita fantasi itu seperti apa. Semoga akan lebih menarik. Nanti kan produknya juga semoga yang saya harapkan kalian senang, ya, senang, kemudian menikmati pembelajaran. Secara otomatis kalau dari awal sudah niatnya sudah senang, sudah nyaman, insya Allah nanti hasilnya juga akan memuaskan. Kemudian yang B, keterampilannya. Kalau pengetahuannya mengidentifikasi, apa itu cerita fantasi, kemudian keterampilannya adalah menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, ini penilaian di sini. Kalian bercerita. Kalau tidak di masa pandemi, kami melakukan penilaian keterampilan bercerita, itu maju di depan, bisa secara individu atau secara berkelompok. Dulu ya pernah, secara individu ada yang memang kelas-kelas yang aktif, begitu, kemudian
mau untuk bercerita sendiri. Tetapi ada kalanya saya membuat sebuah penilaian berkelompok, tetapi penilaiannya tetap secara individu. Begitu. Kemudian yang ketiga atau yang C, sama seperti teks deskripsi, kalau di bagian ketiga itu pasti menelaah teks, menelaah struktur dan menelaah bahasa. Kalau di teks deskripsi itu menelaah struktur dan bahasa. Teks deskripsi kalau di memahami dan mencipta cerita fantasi, di sini sama menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Yang terakhir apa? Yang terakhir sama. Kalau di teks deskripsi produknya adalah kalian berbicara atau menulis sebuah teks deskripsi, di cerita fantasi di sini menyajikan cerita fantasi. Menyajikan, menyuguhkan, berarti kalian membuat cerita fantasi. Bu, kelihatannya sulit. Sulit itu ketika kita belum berusaha untuk mengerjakannya. Tetapi kalau kita sudah ada usaha dan niat untuk mengerjakan, insya Allah nanti bisa untuk mengikuti. Ya, ada yang mau ditambahkan, Bu Gustia, materinya? Untuk sesi berikutnya, Bu Lia dengan Bu Gustia membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Kita sesi tanya jawab terlebih dahulu. Semester 1 ada 2 bab. Kalian boleh bertanya mungkin lewat chat juga boleh, ada yang mungkin bersuara juga boleh. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan tugas? Tugas belum ya? Belum. Iya, boleh terlalu bersemangat karena sudah berapa bulan ya kita tidak virtual. Sebenarnya harapan kita semuanya pembelajaran itu tidak virtual ya, pembelajaran secara langsung. Jadi ketika ada kendala, ada kesulitan, ada tanya jawab, langsung bertemu dengan kalian, bertemu dengan kami. Gitu. Oh ya, kemudian untuk terkait nanti tugas, bukunya bagaimana Bu? Biasanya ada yang menanyakan, siapkan cukup 1 buku tulis. Siapkan 1 buku tulis ya, khusus bahasa Indonesia. Diusahakan tulisannya yang rapi, jelas. Kalau bagus, indah, itu istilahnya ya, setiap orang akan mempunyai seni sendiri-sendiri. Tetapi diusahakan tulisannya rapi, jelas, terbaca. Karena kami pasti akan mengoreksi tugas kalian. Kemudian bagaimana mengumpulkan waktunya, bagaimana sebenarnya pembelajaran secara daring ini waktunya itu sebenarnya sama. Kalau kita pembelajaran tidak daring, ada tugas yang memang kita kesepakatan, oh hari ini harus sudah selesai. Di pembelajaran pertemuan langsung juga ada seperti itu, hanya sedikit ada perbedaan. Kalau Bu Lia dengan Bu Gustia menyampaikan tugas dikerjakan hari ini, berarti kami memberikan batas sampai seperti sekolah, pukul 14 atau jam 2 siang. Ya, kami akan memberikan apresiasi nilai kedisiplinan bagi kalian, nilai plusnya di situ. Ya, nilai. Kemudian kalau yang dari jam itu bagaimana? Secara otomatis nilai kedisiplinannya akan berkurang, nilainya akan berbeda. Bagi teman-teman yang mengumpulkan secara disiplin, mengumpulkannya terlambat atau yang tidak mengumpulkan kami kejar sampai benar-benar ada nilai. Karena tidak percaya tanya dengan kelas kalian. Kalau yang diajar kuliah bagaimana nilainya? Kalau saya secara pribadi nilai harus full ada di daftar nilai saya. Tentunya sama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kami tidak mau memberikan nilai itu istilahnya nilai diskon, nilai bohongan, tidak ada. Kami pekerjaan yang kalian kirimkan kepada kami. Jadi ingat ya Mas dan Mbak, yang utama adalah kedisiplinannya terlebih dahulu. Dikerjakan semaksimal mungkin dengan niat yang baik, insya Allah akan hasil dengan yang baik pula. Ya, Bu Lia ulangi lagi, bukunya cukup 1. Jika ada tugas dari kami, kalau kami minta tugas hari ini dikumpulkan, maka usahakan siang itu sudah terkumpul di kami, di grup masing-masing. Ingat ya, di grup bahasa Indonesia, bukan di grup kelas, atau mungkin akan menanyakan dengan temannya salah grup dan lain sebagainya. Silakan untuk dicermati, karena memang sistem pembelajaran kita, ya pembelajaran daring seperti ini, banyak grupnya. Yang namanya bosan itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai kebosanan ini menjadikan kalian
istilahnya jadi tidak mengerjakan tugas, tidak begitu. Tapi tetap kerjakan dengan semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin, insya Allah hasilnya juga akan baik. Baru jam 8? Sampai jam berapa? 8.40. 8.40. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silakan kami buka untuk suara ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan. Bu Lia dengan Bu, ya, silakan. Nomornya Bu Guru buat dibuat grup. Jangan Bu. Kelas 7A sampai dengan kelas 7E dengan Bu Lia nanti menunggu saya. Ya, pasti ada grupnya. Nah, harapan kami ketika kalian menanyakan grup berarti sudah ada kesiapan, ada tugas. Karena pengalaman yang lain, Bu, tugasnya mana? Tugasnya mana? Tugas ketika kami share ternyata oh ya. Ternyata kalian kurang antusias. Yang saya inginkan antusias semuanya. Fauzi, yuk Fauzi. Iya. Tugas nanti akan kami kirimkan lewat grup. Kemudian kalian mengirimkan kembali juga lewat grup. Begitu ya, Bu Gus ya? Tugas kalian dikirimkan lewat grup Mapel Bahasa Indonesia. Tidak Japri. Ya. Tidak Japri, paham ya Mas dan Mbak? Tidak Japri, tetapi di grup. Kemudian nanti untuk nomor yang digunakan untuk grup, memang kalau seperti pembelajaran sebelumnya, kalau saya itu kami aktifkan hanya di sekolah, karena itu memang di sekolah, begitu ya. Kalian juga punya kesempatan di rumah dengan orang tua, saya juga ketika di rumah sudah fokusnya dengan keluarga di rumah. Jadi kalau memang pembelajaran, makanya ini kita belajar disiplinnya bersama-sama. Tidak hanya kalian, tapi kami sebagai guru akan juga belajar disiplin. Ketika ada kesulitan, kalian bertanyanya di grup. Jangan japri. Tujuannya apa? Bukan berarti kami tidak menyukai istilahnya komunikasi secara pribadi. Bukan seperti itu. Tetapi harapan kami, kalian ketika berdiskusi, bertanya jawab di grup, kalian belajar untuk aktif. Sama halnya seperti pembelajaran di dalam kelas, hanya bedanya kita di grup, begitu saja. Tadi ada chat ya Bu Anissa ya? Minta tolong. Ya, ada yang menanyakan, menelaah itu ada teks kemudian nanti kita akan membahas. Biasanya yang akan dibahas misalnya teks deskripsi. Kalau teks deskripsi itu nanti menelaah itu membaca, di dalamnya itu ada bahasa yang mungkin yang harus kita pelajari. Bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi itu apa? Kata-kata yang biasa digunakan pada teks deskripsi itu bagaimana? Struktur, bentuknya seperti apa? Menelaah itu mengamati, ya, seperti itu. Ini ada bahasa lain, Gus, untuk mereka paham? Menelaah, mencermati, ya, itu menelaah. Nanti kalau pada materi tersebut, insya Allah akan kita gali lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Ada yang bercerita cerita fantasi. Tadi Bu Lia menyampaikan mungkin ada yang suka membaca cerita, ada yang suka melihat film, itulah cerita, fantasi. Fantasi adalah imajinasi. Kalian pernah melihat film Harry Potter, itu fantasi. Kalian kalau misalnya kalau sekarang itu Bobo Boy, karena anak saya setiap hari sudah melihat, itu fantasi. Fantasi itu pasti dibumbui dengan khayalan. Itu disebut fantasi. Tugasnya belum ada. Beliau sudah menyampaikan tugas hari ini, belum ada tugas. Kita sharing dulu. Iya, ini Tangguh, kelas 7A. Mohon untuk lebih disiplin lagi ya. Tangguh. Karena tadi Bu Yusi sudah menyampaikan ya. Di layar itu kami melihat, di sini tidak hanya Bu Lia yang duduk di sini, tidak hanya Bu Lia, ada Bu Gustia, ada Bu Anissa, ada Bu Yusi. Layarnya itu kita layarnya kan layar besar. Jadi setiap anak kita slide itu tahu mana yang aktif, ya kan? Kami bisa dengan penilaian siapa yang suka dandan, siapa yang begini kami tahu. Tapi apakah kami akan menyampaikan satu persatu? Beja, tangannya jangan begini, Azril jangan senyum-senyum, Rafid jangan bingung. Kan tidak mungkin. Tugas kami kan sedang menyampaikan materi. Begitu ya. Kalau misalnya gerak-gerak sedikit boleh, tetapi tidak dengan bercanda. Ya, duduknya yang lurus ya, dicoba yang lurus, jangan miring-miring ya Aisyah ya. Nanti
lehernya jadi sakit ya? Iya, tahu, kami tahu. Noventi minta tolong untuk lebih difokuskan agar tidak berbayang. Rahardian mencari cahaya ya yang lebih terang, wajah kamu terlihat karena Rahardian juga kan melihat kami, lihat Bulia, lihat Bu Kustia, ya. Yang lainnya diaktifkan apa namanya videonya. Ada yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak. Ada yang bertanya. Kalau jawaban tugas di grup berarti teman yang lain bisa lihat jawaban kita, Bu. Tidak. Oke, cerdas. Pertanyaan yang pintar. Nah, kita belajar disiplin. Ya, kalau niat kalian baik, ya, insya Allah Bu Lia, Bu Kustia, Bapak Ibu Guru akan tahu kok anak yang memang siapa yang mencontek. Kan ada jamnya, nak. Ada jam. Ya, Bapak Ibu Guru itu mengoreksi. Oke? Mengoreksi tugas. Dan kami tahu anak yang mana mengutip, karena jawaban itu kalau bahasa Indonesia, kalau sama persis pasti mengutip. Tetapi kalau bahasa Indonesia itu bahasanya bisa divariasikan. Jadi pintar-pintarnya kalian memvariasikan bahasa dan kata-kata. Kalau bahasanya diganti, ini namanya berarti istilahnya memang ada istilah ATM, amati, tiru, M, modifikasi. Jadi ini tidak menjiplak dan hukumnya adalah sah. Begitu. Jadi tidak perlu berpikir, aduh tugas saya dicontek oleh teman. Niatkan dengan baik, kerjakan, ini nilai untuk diri saya. Begitu saja, ya. Mute saja suaranya berisik, iya memang kami membuka. Kalau di mute ketika nanti beliau menjelaskan materi. Tapi karena ini sesi tanya jawab, memang kami membuka. Begitu ya. Jadi mohon untuk teman-teman semuanya yang tidak berkepentingan untuk diam dulu. Dimatikan dulu Bu Anissa. Saya kira ini dulu ya, sudah dimatikan ya. Nilai KKM Bahasa Indonesia, karena KKM-nya adalah KKM sekolah. Antonius, Eksa, jangan pergi-pergi. KKM Bahasa Indonesia itu 70, KKM-nya sama. Ya, karena kita menggunakan KKM sekolah. Sudah, ada pertanyaan lagi? Belum ada. Belum ada. Ada apa? Ya, sudah. Belum ada. Ini nih. Maaf Bu, apa itu? Maaf Bu, apa tadi? Tugas belum ya untuk hari ini. Bu Lia dengan Bu Kustia belum memberikan tugas dulu. Ya, kita perkenalan dulu. Kita mengamati materi yang akan dipelajari itu apa. Ya, kalau tiba-tiba nanti kalian dapat tugas, bingung Bu ini harus bagaimana? Karena untuk menerangkan satu KD saja, Bu Lia dengan Bu Kustia contoh ya harus menerangkan, menentukan ciri, isi dan tujuan. Kami tidak cukup waktu hanya sebentar. Harus satu kali pertemuan full. Gitu. Kalau misalnya ingin bertanya boleh dengan chat ya. Oh ya, bahasa yang digunakan di dalam chat ataupun di dalam grup menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sopan. Ya. Ya, ada yang masih keluar, Noventi ini jangan pergi, Nabila, Indra, Abi dan lain sebagainya, banyak yang beberapa ini keluar dari video. Ya. Bahasa yang digunakan misalkan menanyakan Bu Lia, misalnya kalau misalnya kalian muslim, assalamualaikum, kalau misalnya atau mungkin selamat pagi Bu Lia, selamat siang Bu Kustia dan sebagainya, kemudian kalian baru menyampaikan, maaf kami mau bertanya. Ya, Eksain. Eksa jangan pergi-pergi, Sa. Begitu ya, gunakan bahasa yang sopan. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin menulis kata oke, bisa kita ganti iya Bu. Oke pun E-nya jangan terlalu banyak. Kalau oke pun O, K, E. Atau kalau kita karena pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar dalam tata bahasa Indonesia yang baik, cukup mengatakan iya Bu, terima kasih. Seperti itu sudah cukup. Ya. Jadwal bahasa Indonesia silakan dilihat. Ya. Ini kelas berapa tadi ya yang tanya ya? Semua wali kelas pasti sudah membagi jadwalnya di grup masing-masing, di grup kelas. Bahasa Indonesia pelajaran itu semuanya 1 minggu 1 kali. Bahasa Indonesia ada di hari Kamis di jam pertama. Pelajaran dimulai dari kapan? Dari hari ini. Ini kan pelajaran, Nak. Kita nggak bermain, kita tidak bercanda. Ya, Bu Kosi ya? Ya. Ini pelajaran, Nak. Kuliah sudah menyampaikan, sudah punya buku pakai semuanya. Ini pelajaran, Nak. Ini bukan main-main, ya. Siapa tadi yang bertanya dari kelas 7E? 7E kan kelasnya Bu Lia. Ya astagfirullahaladzim, wali kelasnya saya. Ini sudah pelajaran, sudah mulai pelajaran. Yang namanya pelajaran tidak harus ditandai dengan tugas. Ya, perlu diingat.
Yang namanya pelajaran bukan berarti ditandai dengan nilai skor. Kami menilai skor itu tidak dilihat dari tugas kalian. Kedisiplinan kalian mengikuti pembelajaran virtual ini kami nilai. Misalnya tadi ada katakanlah oh yang ada yang keluar, ada yang menggunakan tidak menggunakan layar kalian tidak muncul, hanya menggunakan foto profil. Itu nilai kedisiplinnya sudah berkurang. Ini kan sudah pembelajaran, ya. Nilai itu tidak diambil dari nilai pengetahuan keterampilan, tapi nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, perilaku itu kami nilai. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Soal tulisan juga dinilai jelas, ya. Semua KD akan kami nilai. Tugas itu kami nilai. Karena itu sudah menjadi kewajiban kami untuk menilai tugas kalian. Tadi Bunda sudah menyampaikan tulisan kalian harus jelas, ya. Jelas. Kalau misalnya baik dan buruk itu relatif, ya. Ada yang bertanya rumah Bu Guru Bulia dengan Bu Kustia. Yang ditanya siapa? Kalau sudah SMP itu menyapanya dengan nama ya, Bu Lia tadi sudah berkenalan, dengan Bu Kustia juga sudah berkenalan. Yang ditanya siapa, Bu Lia atau Bu Kustia? Kita bertanya, kita diskusinya tentang pembelajaran ya, gitu. Ya, silakan. Ya, chatnya satu kali saja ya. Biasanya, Bu ini kok tidak terkirim? Mungkin karena pengaruh sinyal, ditunggu saja. Nah, kita belajar satu hal apa? Sabar, nak. Tenang, begitu ya. Ini Noventi masih menggunakan, dia keluar lagi, menggunakan foto profil saja. Soal apa ya? Belum ada tes ya. Hari ini pembelajaran bahasa Indonesia sudah dimulai, tetapi kami belum memberikan tugas, begitu ya. Oke. Kalau nanti ada tugas, akan kami di-share di grup untuk kelas 7A sampai dengan 7E, menunggu instruksi dari saya, dari Bu Lia. 7F sampai dengan 7H, nanti menunggu instruksi dari Bu Kustia. Gitu ya. Pelajaran tatap mukanya kapan? Nah, ini tidak berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nanti bisa berkaitan dengan mapel BK. Biasanya seperti itu untuk konsultasi. Mas dan Mbak, kalau kalian pelajaran tatap muka pasti akan kami hubungi. Kapan? Berdoa saja. Minta sama Allah, ya Allah, segerakan bahwa wabah ini segera usai, hilang. Kami ingin bersekolah, ya Allah. Doanya kan, ya kalian berdoa terus. Ya, menunggu informasi dari kami. Oke? Pukul berapa sekarang? Masih 4 menit lagi. Untuk buku, kalau sebenarnya untuk tatap muka silakan, karena ini pembelajarannya daring. Kalau saya menyarankan disampul semuanya, saya tidak bisa cek apakah kalian sudah disampul atau belum. Silakan, yang penting menyediakan buku saja. Yang disampul juga silakan, memang kebiasaan untuk rapi. Untuk yang tidak disampul, yang penting bukunya rapi, bersih, seperti itu saja. Jangan membiasakan buku disobek bagian belakang, bagian tengah diambil. Jangan, sayang. Ibarat buku itu ada sampul, ada baju, sama dengan kalian yang punya baju. Bayangkan kalau baju kalian, baju kesayangan kalian disobek. Hargailah untuk belajar menghargai diri sendiri. Apa? Satu kelas satu grup atau bagaimana ya, Bu? Ya, sama dengan mapel yang lainnya. Nanti kalau dengan Bu Lia satu kelas satu mapel. Dengan bahasa Indonesia 7A sendiri, 7B sendiri, 7C sendiri. Akan memudahkan saya mengontrol kalian. Siapa yang rajin untuk mengerjakan tugas, nilainya akan nilai plus, nilai kedisiplinan. Yang tidak disiplin mengerjakan tugas, maaf, Bu Lia juga akan memberikan nilai sesuai dengan kalian mengirim tugasnya. Begitu. Per kelas ya. Nanti akan saya sampaikan mungkin lewat wali kelas. Begitu. Untuk bahasa Indonesia secara khususnya. Ya. Monggo Bu Gustia untuk menambahkan. Terima kasih, monggo silakan. Enggak apa-apa. Mungkin ada apa? Ini kenapa ya? Ada sedikit. Sedikit perkenalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diambilkan ya? Ada apa-apa? Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Lia Dima bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu diajarkan oleh 2 orang guru, yaitu saya, Ibu Kustia, dan yang kedua adalah
Ibu Lia Dina. Oke? Nah, tadi sudah disampaikan banyak tentang materi yang akan disampaikan pada semester 1 ini. Kemudian tugas-tugas ya nanti apabila sudah mulai membahas tentang materi. Nah, untuk hari ini memang sudah mulai pembelajaran, hanya saja belum ada tugasnya. Rafid Gotra Pratama 7F. Itu foto atau Mana? ini? Ini Oh, iya, foto profil atau apa Rafid, ya? Rafid, dipanggil aja Rafid. Ya, Rafid Gotra 7F. Rafid Gotra. Yuk Mas, di mana ya Mas? Rafid. Foto profil apa ya? Iya, foto profil. Iya, foto profil. Ya. Nah, ya, mana? oh dia sinyal. Oh berarti. iya, sinyalnya. Oh, rumahnya di mana nih Rafid ini? Rafid Gotra tinggalnya di mana ya? Di ini, Rafid. Rafid. Atas. Ya. Nah, tinggalnya di mana Rafid? Rafid, yuk dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan Rafid. Oh, jebule. Sudah dinyalakan Rafid. Di mana tinggalnya kamu? Tarakan Canggah. Oh, sinyalnya kuat lah. Ya. Tarakan Canggah itu harusnya sinyal kuat ya. Insya Allah tidak ada gangguan. Gitu ya. Oke. Nah, minta perhatian supaya kalian setiap pembelajaran mengikuti dengan walaupun secara virtual. Dengan baiknya apa? Tetap menjaga kesopanan atau kesantunan. Mikir taksin dipateni. Mana? Cepat baik. Rafidnya itu. Ya. Apa nama bacanya? Mute. Ya, saya ulangi. Jadi dalam pembelajaran, walaupun melalui virtual, itu tetap menjaga kesopanan ataupun kesantunan. Ya, sopan dalam sikap duduknya kalian walaupun di rumah sendiri. Ya. Kemudian santun dalam berbicara. Misalnya bertanya atau menjawab pertanyaan pada saat virtual itu dengan santun, gitu ya. Kemudian saya ya mengenai grup, ya untuk kelas 7A sampai dengan kelas 7F nanti menunggu instruksi dari Ibu Lia Dima. Sedangkan kelas 7F sampai dengan 7H itu sudah terbentuk ya, sudah terbentuk grup khusus mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 tahun pelajaran 2021 gitu ya, untuk kelas 7F, G dan H. Gitu. Nah, mengenai tugas, apabila sudah diberi tugas oleh ibu guru ataupun bapak guru, nah terutama di sini mapel bahasa Indonesia oleh ibu ya, oleh ibu guru, silakan kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin, kemudian disetorkan secepatnya, karena nanti akan diberi penghargaan khusus kepada siswa yang menyetorkan tugas tepat waktu, gitu ya. Itu. Jadi mengenai pembelajaran hari ini, ya Pak, cukup apa ya? Ya cukup. Ya. Jadi sementara cukup ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat, ya. Terus bisa mengikuti pembelajaran untuk hari ini sampai seterusnya. Semoga ya. Demikian apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada
kata yang salah. Ya. Saya akhiri sekian atau kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lah ya, cukup ya. Terus apa kedua? Oh, BK. Terima kasih, Bu Susi.